Selamat pagi, semangat selalu para pebisnis, para investor, dan para trader di Bursa Efek Indonesia. Pagi ini saya ingin menyampaikan mengenai indikator ekonomi. Ya, perlu saya sampaikan karena bagaimanapun indikator-indikator itu, sebagaimana saya yang biasa tulis di medsos, bahwa indikator-indikator itu penting buat kita untuk memutuskan apakah kita melakukan buy atau melakukan sell untuk di pasar modal, atau kita melakukan buy atau sell di rupiah, misalnya seperti itu. Salah satu indikator, beberapa indikator ya, ini bukan salah satu ya, beberapa indikator di ekonomi itu diantaranya adalah kita melihat pertumbuhan ekonomi, ya. Sekarang ini Bu Sri Mulyani sendiri kemarin itu menyampaikan bahwa pertumbuhan kita berpotensi menjadi negatif, kan gitu. Kemudian yang lain adalah depresiasi tentang rupiah, indikator tentang rupiah. Mungkin agak berbeda dengan yang lain, tetapi saya tetap melihat bahwa rupiah itu adalah salah satu indikator yang paling mudah untuk kita untuk menerjemahkan, ya, karena kita langsung tahu angkanya, kan gitu. Kalau pertumbuhan itu kan tidak begitu mudah untuk diketahui. Kalau rupiah itu udah mudah kita ketahui, meskipun rupiah itu menurut saya itu termasuk kategori yang agak fragile, ya, mudah patah, ya, mudah naiknya juga ini, turunnya juga juga sangat tinggi. Dan kalau dalam bahasa apa ini di financial itu dia betanya sangat tinggi. Maksudnya kalau marketnya bergerak naik, dia naiknya lebih cepat, kalau turunnya lebih cepat gitu. Jadi risknya memang apa ini masuk kategori high risk high return lah, kira-kira seperti itu. Kemudian yang indikator yang lain yaitu inflasi, ya. Apakah sekarang terjadi inflasi? Kalau saya melihat dalam perkembangan di COVID-19 ini, relatif inflasi itu terkendali. Ini dari sudut pandang saya, relatif inflasi itu terkendali. Bahkan di bulan Maret kemarin itu, mungkin Maret April itu terjadi deflasi yang agak lumayan, ya, karena harga komoditas itu turunnya sangat tajam, ya. Kenapa? Karena harga komoditasnya turun karena memang pabrikan yang membutuhkan itu tidak mampu menyerap karena pabrikannya nggak bisa menjual, ya, kira-kira seperti itu. Tapi sekarang kelihatannya sudah mulai kembali normal. Berikutnya adalah berapakah yang kita dilihat di perbankan, berapakah orang nyebut NPL, non performing loan, di perbankan. Apakah di bank-bank itu terjadi non performing loan yang tinggi? Kalau perkiraan saya, sepanjang di restrukturisasi, ya tentu tidak banyak akan terjadi kenaikan non performing loan. Tapi kalau kebijakannya tidak ada untuk tanda kutip merelaksasi proses kredit atau pembiayaan, ya tentunya non performing loan tinggi. Tapi kalau ada restructure dan lain-lain, insya Allah non performing ini tidak begitu tinggi, ya. Jadi sebenarnya menciptakan angka-angka NPL dan lain-lain itu juga bisa dengan regulasi, ya. Kalau posisi tidak normal sekarang ini memang sangat dibutuhkan regulasi, ya, regulasi yang sifatnya membantu agar tidak terjadi collapse dan lain-lain. Dan ini membantu bank sebagai intermediaries di financial, di industri financial itu memang harus bisa survive. Jangan sampai lagi terjadi di masa Covid ini krisis perbankan seperti tahun 97 98, kemudian juga tahun 2008. Ya, kalau 97 98 tuh krisisnya udah luar biasa, krisis perbankan, ya. NPL-nya udah nggak karu-karuan. 2008 mungkin hanya beberapa bank yang jadi korban dari NPL itu sendiri, sehingga almarhum banknya. Tapi tahun 2020 ini kita berharap tidak ada bank yang demikian. Kalaupun ada, semoga ada pihak lain yang mampu membackup sehingga bank itu tetap bisa kembali berjalan normal. Yang berikutnya adalah BI rate, ya, indikator BI rate. BI rate itu sendiri kadang-kadang saat ini di seluruh dunia kan mulai menurunkan. Dan ini memang aneh kadang-kadang. Kenapa demikian, ya? Karena memang jumlah uang yang ada di market itu sebenarnya besar.
ya, tapi tidak bisa bekerja, tidak bisa optimal, tidak bisa dipakai untuk produksi karena mereka lebih memikirkan pada risk. Jadi uang yang banyak ternyata ini juga ada hikmahnya di masa ini, akhirnya dia mampu menekan rate di bank-bank di seluruh, hampir mayoritas seluruh dunia sekarang ini menurunkan rate-nya, termasuk BI rate. Yang berikutnya adalah cadangan devisa. Ya, jadi kalau kita melihat krisis tahun 97 98 itu cadangan devisa kita miris saat itu. Kita nggak sampai 20 miliar dolar kan gitu. Jadi hanya fungsi dari cadangan ini apa? Fungsi dari cadangan ini adalah apa ya istilahnya, kemampuan Indonesia itu untuk melakukan berapa kali impor untuk kebutuhan impornya. Itu biasanya demikian. Dan untuk tahun 2008 itu kan masih sekitar angka ya sekitar 50 lah, 30 50 di 2000. Tapi untuk yang 2020 ini cadangan devisa kita luar biasa. Kita udah sampai 130 miliar dolar. Jadi saya kira juga angka yang relatif sangat cukup ya untuk sebuah negara seperti Indonesia. Tapi perlu diingat di sini bahwa cadangan devisa itu bukan berarti miliknya Bank Indonesia atau enggak. Jadi cadangan devisa itu sepengetahuan saya yaitu adalah perkiraan dari akun-akun yang ada di Indonesia yang menunjukkan berapa sebenarnya jumlah dolar yang dimiliki ya sebagai cadangan devisa ya. Nah, kira-kira apa yang bisa menambah? Kalau by regulation ini bisa dipakai, salah satunya untuk menambah cadangan devisa itu ya tentunya bisa dari macam-macam ya, namanya cadangan. Seperti kita di rumah tangga, kita punya cadangan uang untuk belanja ke depan kan gitu. Tapi uang itu kan uang keluarga semua, uang saya, uang anak saya, uang saudara saya kan gitu. Nah, itulah yang dipakai dalam bahasa sederhananya kemampuan kita untuk membelanjai kita dalam masa-masa yang akan datang. Bagaimana caranya supaya kita punya cadangan yang lebih banyak? Ya kita harus ekspor lebih banyak. Kita harus memproduksi dan mendapatkan cadangan devisa lebih banyak. Kalau cadangan saya nggak bisa dari ekspor, dari ini apa? Ya salah satunya saya bisa pinjam kepada orang sehingga saya memiliki uang yang cukup untuk ke depan ya, operasional keluarga saya ke depan. Nah, apakah jelek? Yang belum tentu jelek ya. Yang namanya utang itu memang kadang-kadang dibutuhkan. Ketika kita dalam masa-masa krisis itu justru kadang-kadang kita membutuhkan di saat kita nggak punya kan gitu. Nah, kapan kita kembalikan? Ya tentunya dengan berjalannya waktu kita berharap bahwa utang itu bisa kembali dengan kita kembalikan dengan pendapatan-pendapatan yang ada. Nah, tapi ini perlu penjelasan lebih lanjut ya, karena cadangan devisa itu tidak semudah itu. Saya hanya membahasakan kira-kira untuk memahaminya mudahnya seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah utang dari pemerintah, karena di dalam pertumbuhan itu indikator dalam pertumbuhan ekonomi itu kan salah satu variabelnya adalah government expenditure kan gitu ya. Nah, kan ada konsumsi, investasi, government expenditure dan ini ekspor impor. Nah, government expenditure itu adalah kaitannya dengan di indikator ekonomi yang kita sebut sekarang ini, yaitu yang ke-7 ya, yaitu tentang government expenditure. Banyak orang yang mengkhawatirkan tentang utang kita. Memang utang ini bisa mengkhawatirkan ya. Tapi di saat-saat seperti ini, ketika kita memiliki kesulitan yang tinggi ya memang kadang-kadang utang itu diperlukan. Tapi kita harus juga yang terukur kan gitu ya. Atau mungkin mencari cara supaya utang ini nggak banyak. Bagaimana caranya? Sebenarnya di dalam konsep-konsep financial itu kita bisa nggak utang, bisa hanya banyak cara lah ya. Mungkin kita harus diskusikan lebih lanjut. Tapi intinya kita nggak debat dulu mengenai utang negara ya. Itu bisa kita diskusikan di sesi-sesi yang lain.
Yang kedelapan yaitu berapa sebenarnya eksternal debt kita, maksudnya utang kita kepada pihak luar itu berapa. Itu juga perlu indikator di bidang ekonomi, juga sangat penting. Kenapa? Karena kalau namanya kita utang kepada saudara sendiri sama utang sama pihak pihak lain, ya tentunya akan berbeda ya. Kalau utang kepada orang lain itu kadang-kadang kan nagihnya kereng kan gitu ya. Jadi kalau pada saat tahun 98 ketika Pak Harto harus menandatangani ketika dapat bantuan tuh ada foto di mana Pak Harto tanda tangan dan dilihat oleh seorang bos di dunia keuangan internasional, ya tentunya kita kadang-kadang terenyuh juga, tapi itulah keadaannya ya. Kenapa sampai seperti itu ya? Karena kita yang di dalam ribut kan gitu. Akhirnya risiko ekonominya ya seperti itu. Yang terakhir yang kesembilan yaitu secara umum adalah external debt, tetapi yang kaitannya dengan cadangan devisa dan lain-lain ya. Jadi hubungan antara utang luar itu dengan cadangan devisa dan lain-lain, karena ini ada kaitannya. Kalau tadi yang ke-8 itu external debt yang dihubungkan dengan GDP kita. Jadi posisi-posisi ini relatif saat ini kondisinya lebih baik. Jadi dari 9 indikator ekonomi tadi, yaitu pertumbuhan ekonomi, kondisi rupiah, kemudian inflasi, kemudian NPL di perbankan, kemudian BI rate, kemudian cadangan devisa, kemudian government debt terhadap GDP, yang ke-7, yang ke-8 external debt terhadap GDP, dan yang ke-9 adalah external debt relatif terhadap cadangan devisa. Dari semua indikator yang ada itu memang kita mengalami kondisi yang lebih baik dibanding tahun 97, 98, dibanding 2008 dan dibanding 2020. Jadi insya Allah dari indikator-indikator ekonomi ini secara umum kita lebih baik dibanding periode-periode sebelumnya. Jadi tetap semangat, tidak perlu saling menyalahkan sana sini. Bagaimana caranya kita membuat Indonesia ini lebih baik, dan tentunya bagi para pebisnis bisa kembali melanjutkan usahanya normal kembali. Kemudian para investor juga bisa mendapatkan posisi investasinya lebih baik, dan khususnya para trader yang saat ini adalah masa-masa terindah karena volatilitas dari harga ini sangat luar biasa. Jadi para trader bisa mengambil peluang dari kondisi yang ada. Selamat pagi, tetap semangat, dan kalau ingin mengikuti berita-berita tiap waktu atau setiap waktu itu kita mengeluarkan berita melalui FB Group di sahambagus.id, juga FB Group Leo Herlambang, juga Instagram sahambagus.id ya. Jadi ikuti, dan untuk YouTube silahkan ikuti YouTube Leo Herlambang, like dan subscribe, dan tetap semangat dan salam cuan selalu.